Episode 5 diawali dengan tim Cho yang belajar dari tim pertama dan kesalahan yang mereka buat. Yang mana itu sangat membantu mereka. Salah satu taktik yang mereka gunakan adalah, jika mereka melempar batu dan tidak mengenai sasaran, sebagai satu tim mereka akan segera mengambilnya, tetapi mereka tidak akan berbalik. Mereka hanya akan berjalan mundur, di mana itu sangat menghemat banyak waktu. Namun itu bukan berarti tim Cho dapat melakukannya dengan mudah. Misalnya peramal gila yang hanya terpaku pada gasing namun tidak menyelesaikan, maka Cho akan menamparnya untuk mengingatkan bahwa mereka harus menyelesaikannya, atau mereka akan mati. Yang mana tim Ko adalah yang pertama menyelesaikannya dari permainan itu. Semua orang pun merasa senang atas keberhasilan tim mereka. Karena jika tim Cho dapat melakukannya, itu berarti permainan ini dapat diselesaikan. Di mana satu persatu tim pun lebih banyak yang berhasil menyelesaikan permainan. Namun tentu tidak sedikit dari tim lain yang gagal untuk menyelesaikan. Karena sebagian tim tampaknya belajar sedikit dari tim yang sebelumnya. Sementara tim terakhir yang akan bermain adalah tim Gi-hun. Mereka memulai permainan dengan sangat cepat. Terlihat mereka pun melewati semua beberapa permainan dengan mudah. Namun hingga sampai tiba saatnya permainan gasing dan akan dimainkan oleh frontman. 사람이 실패를 해봐야 성장도 하죠, 맞죠? Namun tampaknya frontman melakukannya bukan mencoba untuk kalah, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Tidak seperti Cho, Gi-hun dan timnya memutuskan untuk memberikan sedikit penyemangat positif. Mereka pun mengingatkan bahwa dia pasti bisa melakukannya. Hingga kemudian waktu mereka pun hanya tinggal sedikit lagi, yang mana permainan terakhir adalah tugas Gi-hun. Intinya tugasnya adalah melempar benda ke udara, menendangnya 5 kali dan tidak boleh terjatuh. Karena Gi-hun menendangnya terlalu jauh pada kali kelima, frontman dengan kakinya yang terhubung ke Gi-hun kemudian menangkisnya, hingga kemudian mereka pun lolos. Setelahnya mereka pun kembali ke barak tempat sebagian besar tim telah bersatu. Kala itu si ibu tua akhirnya memberanikan diri bertanya kepada Cho tentang kenapa menjadi trans dan mengenai operasi serta hal-hal lainnya. Cho kemudian mengakui bahwa ada beberapa operasi yang belum dia lakukan untuk menjadi wanita seutuhnya. Sementara tim Gi-hun, kini mereka mulai bertukar nama asli mereka karena mereka belum mengetahui nama masing-masing. Frontman memberitahukan bahwa namanya adalah Oh Young-il. Namun kala itu frontman hampir membuat kesalahan karena dia memanggil Gi-hun kepada Gi-hun. Gi-hun menatapnya dengan bingung dan berkata, bagaimana dia mengetahui namanya? Namun frontman mengatakan kepadanya bahwa dia mendengar Young-bae menyebutnya dengan nama itu. Karena pernyataan itu, Gi-hun pun kembali tidak mempermasalahkannya. Sementara itu, semua orang menunggu berita tentang berapa banyak pemain yang meninggal dan berapa banyak uang yang terkumpul. Sementara Pinkman nomor 11, yaitu Noel, mendapatkan sebuah pelajaran dari 2 rekan kerjanya yang tidak senang terhadapnya. Mereka pun memaksa Noel supaya melakukan tugasnya dengan benar dan berhenti mengonfirmasi pembunuhan supaya mereka tidak mendapat masalah. Mereka pun memaksanya untuk berhenti semena-mena atau Noel akan mati. Kembali ke barak, Pinkman kemudian memberitahu mereka semua bahwa ada 255 pemain yang tersisa, yang berarti 20,1 miliar won akan terkumpul, di mana masing-masing akan mendapatkan kurang dari 79 juta won. Meskipun ini tampak seperti uang yang banyak, beberapa pemain malah terlihat kesal. Mereka berpikir itu masih tidak cukup untuk meninggalkan permainan. Lalu ada pemain lain, seperti si ibu tua yang yakin bahwa ini akan menjadi saat di mana semua orang sadar dan akan meninggalkan permainan. Dikala itu si ibu tua mengundang seluruh timnya untuk makan kimchi, termasuk Cho di rumah mereka. Dan saat Cho menerima undangan itu, pemain ke-95 menyadari bahwa Cho mungkin ragu-ragu, dan juga tentang keputusannya untuk berhenti bermain. Dan ternyata juga ada keraguan yang terjadi pada tim Gi-hun. Gi-hun pun terus memikirkan janji kepada semua orang tentang bagaimana dia akan membantu mereka setelah mereka keluar dari tempat itu. Sementara pemungutan suara kemudian dimulai, dan pemain 1 memulai pertama, di mana pemain 1 melakukan persis seperti yang dia katakan, dia memberikan suara untuk tidak meneruskan permainan. Saat pemungutan suara berlanjut, sepertinya omongan Gi-hun kepada timnya berhasil, karena mereka semua memberikan suara untuk mengakhiri permainan. Namun saat itulah seluruh pertikaian dimulai. Tim lain awalnya akan memilih untuk mengakhiri permainan setelah ronde kedua.
Di mana di sini pemain 7 memilih untuk melanjutkan permainan yang bertentangan dengan keinginan ibunya. Yang tentunya itu membuat ibunya kecewa. Ditambah pemain 120 juga memutuskan untuk melakukan hal yang sama persis, yaitu memilih melanjutkan permainan. Dan itu tentunya menjadi kejutan besar bagi timnya. Singkatnya, setelah kitaran 60 suara, Gi-hun sekali lagi menyampaikan supaya mereka menghentikan permainan dengan berapi-api. Namun kala itu frontman memohon orang-orang ini untuk sadar supaya mereka semua mengakhiri permainan. Akan tetapi, semua orang hanyalah memikirkan untuk mendapatkan lebih banyak uang dan memilih untuk tetap bermain, alih-alih menghentikannya. Hingga sampai pada titik di mana Gi-hun agak khawatir karena peluang untuk mengakhiri permainan tidak akan terjadi, karena pemungutan suara sangatlah ketat. Hingga di mana pemungutan suara ini jauh telak karena para pemain memilih untuk terus melanjutkan permainan. Setelah para pemain mendapatkan makanan mereka, si ibu tua kemudian menghampiri putranya dan mulai membentaknya karena keputusannya untuk terus bermain. Dan saat itulah putranya terpaksa mengakui bahwa dia sebenarnya berutang lebih banyak uang daripada yang ibunya ketahui. Dan bahkan jika mereka menggabungkan kedua bagian mereka dan pergi itu masih tidak akan cukup. Sementara itu Yungbae melakukan percakapan serupa dengan timnya. Dia pun ternyata meminjam lebih banyak uang. Dan dia pikir jika dia bisa menyelesaikan satu permainan lagi, dia bisa melunasi utangnya. Karena para penagih utang tidak hanya mengejarnya saja, bahkan mereka juga mengejar istri dan anaknya. Tapi Jungbae malah berdalih, bukan dia saja satu-satunya yang memilih melanjutkan permainan. Jungbae menambahkan dengan memberitahu kelompoknya bahwa salah satu alasan mengapa dia terus mengikuti permainan itu, karena dia melihat seberapa baik mereka bekerja sama di permainan terakhir. Mereka kemudian membahas tentang bertahan hidup di permainan berikutnya. Orang terakhir yang harus berurusan dengan pengkhianatan terhadap tim mereka adalah Cho. Si ibu tua itu kemudian mendatanginya dan berkata, "Mengapa kamu melakukannya?" Kemudian pemain 120 menjelaskan bahwa saat dia memutuskan untuk menjadi seorang wanita, seluruh hidupnya berubah. Di mana orang-orang mulai memperlakukannya secara berbeda dan bahkan menjauhinya. Maka jika dia berhasil melewati satu permainan lagi, itu tidak hanya akan membiayai operasi yang dia butuhkan, tetapi juga akan membiayai kehidupan barunya di Thailand. Dan kemudian tim seperti Thanos akan menindas orang-orang yang memilih untuk mengakhiri permainan. Mereka memilih untuk melanjutkan permainan dan menggunakan kesempatan apapun yang mereka miliki untuk menggertak pemain 333. Mereka kemudian menemuinya di kamar mandi. Namun, perkelahian itu berakhir ketika Jungbae dan frontman masuk ke kamar mandi dan melihat apa yang terjadi. Thanos yang tidak ingin kejadian tempo hari terulang, yaitu dihajar frontman habis-habisan, kemudian berhenti mengganggu pemain 333. Ketika frontman dan Jungbae kembali ke barak dari kamar mandi, Gi-hun memperingatkan mereka bahwa mereka perlu bersiap untuk serangan malam itu, di mana itu akan terjadi setelah permainan kedua. Saat mereka mematikan lampu, mereka akan membiarkan semua orang saling membunuh seperti yang terjadi dahulu. Maka Gi-hun pun ingin menghindari itu, jadi dia melakukan persiapan yang tepat, yaitu mereka akan bergantian sip tidur. Sementara itu, Yungbae meminta maaf kepada Gi-hun karena dia memilih melanjutkan permainan. Akan tetapi Gi-hun berkata, "Aku tahu itu bukan salahmu." Mereka kemudian mulai melakukan pembicaraan. Akan tetapi pembicaraan itu memicu pertengkaran di antara keduanya. Karena sejak dia memasuki tempat ini, Gi-hun yang ada di depannya bukanlah Gi-hun yang dulu berteman dengannya, karena Gi-hun telah berubah. Tapi Gi-hun malah mempermasalahkan mengapa Yungbae bercerai. Hingga singkat cerita mereka pun setuju untuk bermain satu kali lagi, lalu mereka akan berhenti. Mereka pun kemudian mencoba tidur dengan semua orang yang bergantian, akan tetapi ternyata tidak ada serangan yang terjadi malam itu. Semua orang terbangun dengan alunan musik seperti biasa, dan bersiap untuk permainan berikutnya. Namun, karena kejadian di permainan sebelumnya, Gi-hun pun tidak tahu permainan yang akan dimainkan selanjutnya. Yang mana permainan kali ini disebut mingle, dan pada dasarnya permainan itu ada di panggung berputar. Kemudian Pinkman akan mengumumkan sebuah angka, dan mereka harus mengumpulkan sejumlah orang sesuai angka. Kemudian para pemain harus membentuk tim dan masuk ke pintu. Permainan ini bisa dikatakan seperti permainan rebut kursi, namun dengan batas waktu. Sementara itu, jika jumlahnya 5, tim Gi-hun masih diuntungkan. Dan jika jumlahnya kurang, maka mereka bisa saja berpencar menjadi beberapa kelompok. Namun lagi-lagi ini tidak akan mudah, dan semua orang tahu itu. Akan tetapi mereka semua setuju untuk tetap menjalankan rencana.
yaitu bermain sebagai tim. Kemudian para pemain naik ke panggung dan permainan dimulai.